wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Media Pembelajaran Zoom Meeting guna memenuhi tugas untuk mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Handes Supriyadi STP MPD. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulianita Putri. Bersama rekan saya Bayu Dimas Arga Saputra dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 4 pagi. Oke, jadi kita di sini masuk ke table of contents. Jadi di sini ada 6 subpoin yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi dari aplikasi Zoom Meetings, kemudian ada sejarah dan pendirinya, lalu yang ketiga ada tujuan dan manfaat, kemudian yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, kemudian yang kelima ada fitur tersedia pada aplikasi Zoom Meeting, lalu yang terakhir ada cara download, cara menggunakan aplikasi Zoom Meetings, dan tips aman menggunakan Zoom Meetings. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk bertemu secara daring atau secara online dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer dan sistem keamanan 256-bit TLS encryption. Hebatnya aplikasi ini bisa diakses via iOS, Android, dan website, sehingga pengguna bisa menggunakannya lewat smartphone maupun komputer. Jadi, di sini kita dapat melangsungkan meeting, chatting, maupun webinar hingga diskusi skala besar. Karena sejak pandemi Zoom menjadi alternatif, para karyawan melakukan komunikasi jarak jauh. Begitu pula dengan kegiatan perkuliahan dan proses belajar para pelajar yang memanfaatkan Zoom Meeting untuk fasilitas pengajaran. Mengingat fitur-fitur yang dimiliki sangat mumpuni baik untuk presentasi, ujian, maupun penjabaran materi. Kemudian ada sejarah dan pendiri Zoom Meeting. Nah, pertama kali aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2011 oleh Eric Yuan, pengusaha asal Tiongkok yang telah lulus dari Shandong University of Science and Technology dan diluncurkan ke publik pada tahun 2013. Pendirinya merupakan mantan eksekutif Cisco Webex yang kala itu sedang mendirikan Zoom Video Communication Inc. yang berpusat di San Jose, California, Amerika Serikat. Nah, kiprahnya dalam fasilitas video conference ini sudah tak diragukan lagi. Butuh 9 tahun, Eric Yuan mendirikan Zoom hingga mulai naik daun di masa pandemi. Pendirinya aplikasi ini tidak lepas dari peran pengembangnya yang terinspirasi dari kisah LDR bersama pacarnya saat ini menjadi istrinya. Jadi ketika di bangku perkuliahan, ia kesusahan bila ingin bertemu dengan kekasihnya. Butuh waktu selama 10 jam naik kereta, dan di situ Eric Yuan berpikir untuk membuat perangkat yang mampu menghubungkan orang jarak jauh dengan video dan berkembang pesat sampai hari ini. Nah, jadi sejak awal 2020 penggunaan layanan Zoom terus meningkat sejak pandemi coronavirus yang baru merebak di dunia, menjadikan pengguna menggunakan aplikasi ini sebagai layanan bertatap muka. Disampaikan oleh rekan saya manfaat Zoom, saya akan menjelaskan tentang tujuan Zoom Meeting, yaitu yang pertama yaitu menciptakan interaksi tanpa batas jarak dan waktu. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang ketiga, menghemat waktu dan material. Yang keempat, memperluas cakupan pekerjaan dan dengan satu layar saja. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan Zoom Meeting. Yang pertama yaitu kelebihan Zoom Meeting. Kapasitas ruang besar, kemudian fitur beraneka ragam, kualitas akses tinggi, mendukung presentasi, fitur on-off, tersedia di berbagai perangkat. Dan kekurangan Zoom Meeting yaitu boros kuota data, rawan data bocor, tidak tersedia bahasa Indonesia. Adapun di sini fitur pada Zoom Meeting. Yang pertama itu share screen, yang kedua reaction, yang ketiga buat schedule, yang keempat recording, yang kelima fitur chat, yang keenam keamanan, yang ketujuh kualitas audio dan videonya yang bagus. Selain fitur pada Zoom, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Zoom Meeting. Yang pertama, buka aplikasi Zoom Meeting, kemudian klik Start. Yang kedua, pilih Invite Author untuk mengundang partisipan lain.
bisa melalui email atau salin link yang tertera. Yang ketiga, setelah itu tunggu sementara semua peserta masuk ke dalam meeting. Yang keempat, untuk meminimal obrolan yang bertumpuk, host bisa menggunakan fitur log meeting di menu security. Yang kelima, apabila host ingin merekam, pilih menu record, maka meeting akan tersimpan otomatis dalam bentuk MP3. Yang keenam, jika meeting telah berakhir dan peserta meninggalkan forum, silakan klik end di sebelah kanan bawah atau pilih end meeting for all agar host bisa langsung mengakhiri meeting semua peserta. Apabila Anda hanyalah seorang partisipan yang ingin bergabung dalam meeting, Anda tidak perlu repot-repot mengundang peserta karena bisa langsung masuk ke dalam meeting. Namun sebelumnya ada beberapa langkah yang perlu dilewati. Antara lain, yang pertama itu apabila Anda ditugaskan sebagai host berarti memiliki kewajiban untuk membuat ruang meeting baru. Ada baiknya menggunakan laptop atau komputer karena lebih mudah digunakan. Ikuti cara membuat room meeting jika Anda sebagai host berikut ini. Buka aplikasi Zoom Meeting. Kedua, jika tidak sign, tinggal masuk link undang lalu join meeting. Yang ketiga, atau bisa langsung masuk ID meeting, ketika nama tampilan, lalu klik join meeting. Yang keempat, sedangkan bila sudah sign, maka klik join meeting dan masukkan ID meeting. Yang kelima, atur aktivitas audio atau video. Jika ada pertanyaan, bisa gunakan fitur chat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar akun Zoom Meeting. Yang pertama-tama kunjungi website Zoom, kemudian klik tombol sign up. Selanjutnya isi data diri sesuai arahan untuk kebutuhan verifikasi identitas. Tulis email. Setelah sign up, nantinya link verifikasi akan dikirim ke email. Buka email dan temukan pesan masuk dari Zoom, lalu pilih activate account untuk aktivasi, lalu diarahkan ke browser untuk membuat password. Usahakan password terdiri dari huruf kecil, huruf besar, nomor, dan simbol. Setelah akun aktif, barulah sign in dengan memasukkan email dan password. Sedangkan pendaftaran Zoom Meeting melalui smartphone bisa ikuti langkah-langkah berikut. Install terlebih dahulu aplikasi Zoom Meeting di smartphone. Klik Term of Service lalu sign up. Selanjutnya isikan email, nama depan, dan nama belakang. Cek email untuk proses aktivasi, lalu klik Active Account. Buat password dengan kombinasi huruf dan angka. Buka Zoom, klik sign in, lalu isi email dan password. Nah, tips agar tetap aman menggunakan Zoom Meeting. Yang pertama, selalu lakukan pembaruan aplikasi Zoom baik di komputer, di laptop, maupun di smartphone. Biasanya akan muncul notifikasi dari pihak pengembangnya langsung. Bedakan password untuk akun Zoom, maksudnya jangan samakan dengan akun lain. Yang ketiga, bila di komputer atau laptop, gunakan antivirus yang berbayar. Yang keempat, perhatikan nama website resmi dari Zoom yaitu zoom.us. Selain itu, jangan dibuka. Nah, selanjutnya apa? Nyalakan kamera dan mikrofon ketika dibutuhkan saja. Kemudian, matikan lokasi ketika mengikuti meeting. Bila perlu, gunakan fitur virtual background. Itulah penjelasan dari kami untuk aplikasi pembelajaran dengan media Zoom. Terima kasih.